Jadi saya melihat, oh ya benar juga ini menurut Kiai Imad, karena oknum-oknum ini sepertinya ada suatu kesalahan. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada ulama-ulama di Indonesia, namun ahlaknya yang ditunjukkan di masyarakat tidak seperti ahlakul karimah Rasulullah SAW. Beliau Kiai Imad adalah orang yang sangat berilmu, dan memang beliau pada saat melakukan penelitian tentang nasab Ba'alawi ini memang sangat mendalam ya, dan banyak referensi-referensi yang beliau cantumkan di tesisnya. Jadi tidak asal ngomong kalau kata kebanyakan orang ya. Ini adalah kalau beliau mengatakan ini adalah kebenaran yang lambat laun akan terbukti seperti itu. Kalau dia menyampaikannya seperti itu, memang butuh proses. Ya, Dawir meminta jatah terhadap wilayah tersebut. Tapi setelah ada dakwah Kiai Imad, jadi masyarakat berani membantah terhadap oknum Habib tersebut, dan akhirnya oknum Habib tersebut tidak meminta jatah kembali di masyarakat tersebut seperti itu. Jadi saya melihat sebegitu sebegitu bahayanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Habib tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sendi Ramadan, salah seorang alumni mahasiswa strata 2 Universitas Islam Negeri UIN Jakarta melakukan penelitian tesis tentang pemikiran Kiai Haji Imaduddin menyangkut nasab Habaib Ba'alwi yang disebut batal dari perspektif ilmu sejarah dan ilmu nasab. Sendi Ramadan ini menyoroti bahwa Kiai Imad yang belakangan dinilai berhasil disebutkan merubah persepsi masyarakat tentang sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi. Sebelumnya masyarakat percaya, tetapi setelah muncul dakwah Kiai Imaduddin, masyarakat tersebut berubah tidak percaya sama sekali. Sendi Ramadan menyimpulkan kalau pribadi Kiai Imad adalah seorang peneliti dari kalangan kiai pesantren yang sangat kaya referensi semua narasi argumentasi tentang batalnya nasabnya Habaib Ba'alwi didasarkan terhadap beberapa literatur yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Artinya Kiai Imaduddin menurut Sendi Ramadan ini ketika mengatakan berargumentasi di media sosial tentang batalnya nasab Ba'alwi tidak hanya omong kosong, tetapi berdasarkan terhadap studi-studi literatur yang beliau yakini merupakan satu bentuk kebenaran untuk mengatakan bahwa nasab Ba'alwi ini adalah batal dari segi ilmu nasab dan dari segi ilmu sejarah. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak keterangan Sendi Ramadan, salah seorang alumni mahasiswa S2 UIN Jakarta ketika melakukan riset tentang pemikiran Kiai Imaduddin tentang nasab Ba'alwi ini. Mari kita simak dalam video berikut ini. Hal tesis yang sudah saya lakukan sebagai persyaratan kelulusan saya dari Magister Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, kalau dilihat dari latar belakangnya, karena saya ini terfokus di penyiaran Islam ya, jadi pada saat saya mencari permasalahan untuk dilakukan penelitian, saya melihat sesuatu kebaruan dan sesuatu yang lagi booming. Dan pada saat saya cari eh, isu nasab ini salah satu yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dan menjadi polemik di masyarakat seperti itu. Lalu saya cari sumbernya, dan ternyata eh, dakwah yang paling menonjol yaitu dilakukan oleh Kiai Imad terkait eh, isu nasab Ba'alawi ini seperti itu. Lalu saya melihat ada permasalahan di dakwah tersebut, dan akhirnya saya melakukan penelitian terhadap dakwah tersebut menggunakan teori dari guru saya, yaitu Profesor Andi Faisal Bakti, tentang komunikasi Islam seperti itu. Dan memang saya lihat
dakwah beliau ini yang terkait nasabah Alawi ini masih membutuhkan penelitian lebih dalam ya. Namun memang di masyarakat ini sudah menjadi isu yang sangat hangat dan menimbulkan dua kubu yang saling berlawanan seperti itu. Jadi alasannya memang yang paling mendasar itu karena kebaruan atau isu yang sedang hangat. Jadi saya melakukan penelitian tersebut seperti itu. Ya, Mas Andi, apa yang Anda temukan ketika masuk ke dalam bahwa Kiai Imad dakwahnya apa tentang yang paling kencang adalah tentang nasabah alawi atau mengkritisi nasabah alawi. Apa yang Anda temukan di situ? Ya, pertama kan yang saya temukan itu karena saya saat melakukan penelitian ini terfokus pada dakwah Kiai Imadnya, namun memang dakwahnya itu yang hanya membahas nasabah alawi. Dan saya melihat dakwah beliau ini dari sudut pandang komunikasi Islam, teori komunikasi Islam, di mana teori tersebut ada 4 hal, yaitu tablik, takhir, khairu ummah, dan akhlakul karimah. Jadi saya melihat 4 hal ini nih. Di tablik, penyampaian yang dilakukan oleh Kiai Imad ini memang jika orang awam yang melihat dakwah beliau itu memang seharusnya meyakini bahwa yang disampaikan Kiai Imad ini adalah benar. Namun karena saya adalah peneliti dan saya melihat dari sudut pandang yang lain, saya tidak terfokus dari isi dakwahnya, tapi saya terfokus pada penyampaian dakwahnya terhadap halayak umum seperti itu. Lalu proses kedua yaitu konsep dari komunikasi Islami itu ditakhir, Pak. Perubahan. Saya melihat pola perubahan dari mad'unya atau pendengar ceramahnya ini terjadi perubahan yang signifikan. Yang tadinya percaya bahwa ada Habib di Indonesia menjadi yakin bahwa Habib ini suatu kesalahan seperti itu untuk nasabnya. Memang Kiai Imad ini yang saya perhatikan dari dakwah beliau, memang beliau sebenarnya tidak terfokus terhadap gelarnya, Pak. Tidak terfokus pada gelarnya yang saya perhatikan, tapi terfokus pada oknum-oknum yang memanfaatkan gelar kehabiban tersebut. Walaupun sebenarnya gelar tersebut belum tentu benar, belum tentu ada seperti itu. Memang Kiai Imad menyebut beberapa oknum, tapi tidak boleh saya sebutkan. Dan yang menjadi masalah itu pada saat oknum-oknum tersebut menganggap dirinya lebih suci daripada kiai-kiai yang ada di Nusantara seperti itu. Nah, saya terfokus di sana seperti itu. Jadi saya melihat, oh iya benar juga ini menurut Kiai Imad, karena oknum-oknum ini sepertinya ada suatu kesalahan. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada ulama-ulama di Indonesia, namun akhlaknya yang ditunjukkan di masyarakat tidak seperti akhlakul karimah Rasulullah SAW. Seperti itu, Pak. Itu yang saya temukan dari 2 poin konsep dari tablik dan takhir pada penelitian saya. Oke, baik. Jadi yang Anda temukan bahwa dari orang yang tadinya percaya bahwa Habib itu adalah zuriyah Nabi, kemudian setelah mendengar ceramah-ceramah atau dakwah Kiai Imad di YouTube itu, Anda menemukan bahwa banyak yang berbalik badan atau tidak Iya, lagi mempercayai bahwa Habaib itu adalah zuriyah Nabi atau benar, nasabnya tidak tersambung. Oke, benar. baik. Sebelum pertanyaan lebih lanjut, Mas Sandy, apa respondennya ini langsung narasumbernya langsung wawancara Kiai Imad, kemudian juga narasumber yang lain dan Ya, memang melakukan wawancara langsung dengan Kiai Imad. iya, saya melakukan wawancara langsung dengan Kiai Imad dengan pertanyaan kenapa Kiai Imad melakukan penelitian ini dan
dampak apa yang sudah dirasakan oleh Kiai Imad. Lalu saya melakukan wawancara dengan santri Kiai Imad di Pompesnya, seperti itu melalui Zoom juga. Lalu saya karena ini saya melakukan penelitiannya di YouTube, jadi saya lebih banyak memperhatikan traffic komentar-komentar di YouTube-nya seperti itu. Memang ada beberapa yang mendukung, tapi ada juga yang mencela Kiai Imad seperti itu. Karena kan terfokus penelitian saya ini di YouTube. Oke, jadi Anda apa risetnya adalah dakwah-dakwah Kiai Imad tentang nasab di YouTube dan Benar, tapi dengan Kiai Imad wawancara langsung kan, ya? benar, Langsung wawancara. benar, Nah, benar. dari pandangan Mas Sandy, bagaimana menurut Anda itu sosok Kiai Imad itu setelah Anda wawancarai? Ya, beliau Kiai Imad adalah orang yang sangat berilmu dan memang beliau pada saat melakukan penelitian tentang nasab Balawi ini memang sangat mendalam ya, dan banyak referensi-referensi yang beliau cantumkan di tesisnya. Jadi tidak asal ngomong kalau kata kebanyakan orang ya. Dia benar-benar berilmu dan melakukan penelitian tersebut secara mendalam seperti itu. Dan kalau dilihat dari background beliau adalah seorang pemimpin pondok pesantren, memang ini adalah kalau beliau mengatakan ini adalah kebenaran yang lambat laun akan terbukti seperti itu. Kalau dia menyampaikannya seperti itu, memang butuh proses. Ya, di sini saya membaca bahwa ada temuan-temuan eh, temuan-temuan tentang narasumber yang lain. Tetapi apakah Anda tanyakan bahwa apa sebetulnya tujuan dakwah Kiai Imad dengan fokus beberapa tahun yang lalu itu tentang membongkar tentang nasab Balawi atau nasab Babaib? Ya, kalau tujuan Kiai Imad memang pada saat saya melakukan wawancara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang fokus beliau ini terhadap oknum-oknum yang menyalahi aturan, tidak menunjukkan akhlakul karimah Rasulullah, namun beliau mengatakan bahwa beliau adalah keturunan Nabi. Nah, itu sebenarnya tujuan Kiai Imad melakukan dakwah tentang nasab Balawi ini. Ya, baik. Mas Sandy, selain aktor utama yaitu Kiai Imad, tentu ada responden yang lain, apakah Benar. ustadz atau pendengar. Nah, sampling yang Anda wawancara itu berapa orang dan apa saja yang paling Anda temukan di situ? Ya, ada beberapa memang yang saya wawancarai dan yang paling membekas di dalam penelitian saya itu eh, dari dakwah Kiai Imad ini, koresponden ada yang menyatakan bahwa di daerah beliau itu sebelum ada dakwah Kiai Imad, ada oknum Habib yang melakukan apa ya namanya ya, minta jatah Oh, terhadap dawir lah, istilah bahasa Arabnya dawir begitu kan ya? ya dawir, meminta jatah terhadap wilayah tersebut. Tapi setelah ada dakwah Kiai Imad, jadi masyarakat berani membantah terhadap oknum Habib tersebut dan akhirnya oknum Habib tersebut tidak meminta jatah kembali di masyarakat tersebut seperti itu. Jadi saya melihat sebegitu bahayanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Habib tersebut seperti itu. Baik, Mas, di sini saya coba ini ada pertanyaan Anda, bagaimana perubahan yang dirasakan Bapak setelah mendengar dakwah Kiai Imaduddin tentang nasab habaib? Nah, ini kan ada pertanyaan seperti itu. Dari Iya. mayoritas bagaimana mereka menjawabnya? Perubahannya lebih ke memperdalam ilmu. Jadi pada saat sebelum adanya Kiai Imad, dakwah Kiai Imad ini, beliau menganggap ilmu nasab ini sesuatu yang
tidak harus dipelajari secara mendalam. Tapi pada saat ada dakwah beliau menimbulkan ketertarikan yang lebih dalam, dan akhirnya koresponden-koresponden yang saya wawancarai lebih mendalam kembali mencari data-data tentang nasab-nasab Rasulullah di Indonesia seperti itu. Jadi lebih memperdalam ilmu. Ya, artinya orang yang responden yang Anda temui itu ya, setelah mendengar dakwahnya Kiai Imad atau membongkar tentang nasabah Alawi, banyak yang terpacu untuk Benar, membuka kembali, mempelajari buku atau turos kitab-kitab, benar. sehingga ini menurut Anda ini dampaknya positif dakwah Kiai Positif Imad, sekali. begitu? Benar. Ya. Nah, menurut Mas Hendy, sejauh yang di riset, apakah dakwah tentang nasab yang digagas oleh Kiai Imad itu berhasil atau tidak lewat media sosial ini? Untuk keberhasilannya sebenarnya belum bisa saya jawab ya, karena memang fokus saya dari penelitiannya bukan berhasil atau tidaknya, tapi lebih melihat dakwah beliau dari perspektif komunikasi Islamnya seperti itu. Tapi saya berharap mungkin ke depannya ada peneliti-peneliti lain yang berani melakukan penelitian terhadap keberhasilan dakwah beliau tentang Ba'alawi ini, atau mungkin ada peneliti yang lebih lebih berniat lagi membuktikan apakah Habib di Indonesia benar benar adanya atau tidak seperti itu. Ya, baik. Jadi Anda mencoba untuk lebih fokus terhadap tesis Mas Sandy ini S2 Iya, di benar. Fakultas Dakwah ya, Fakultas Dakwah Iya, dakwah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu tentang dakwah fanatisme Kiai Imad di YouTube, yaitu tentang nasabah Alawi. Ini menarik karena Mas Sandy pemirsa pada Suara TV itu membongkar bagaimana pola dakwah yang dilakukan Kiai Imad dengan metodologi dengan metode kualitatif ya, kualitatif investigatif kalau saya melihat ya. Nah, di situ bahwa ada perubahan, tingkat perubahan ya, kalau saya samarikan bahwa ada perubahan perilaku ketika orang memandang atau melihat kesimpulan tentang dari hasil dakwahnya Kiai Imad, yaitu tentang nasab, di mana yang tadinya meyakini bahwa habaib itu adalah zuriyah Rasulullah atau tersambung ke Rasulullah, tetapi ketika ada dakwahnya Kiai Imad yang membombardir tentang nasab Ba'alawi, itu tereduksi ya. Mungkin ada yang ragu gitu ya, ya, ada yang yakin, ada yang menolak, gitu kan, atau yang semakin fanatik. Nah, ini simpulannya seperti apa ini, Mas? Yang Muhibin Habaib semakin fanatik, kemudian juga yang tadinya percaya kemudian tidak percaya, itu berapa persen Anda melihatnya? Ada tidak angkanya? Untuk hal tersebut sebenarnya belum saya lakukan penelitiannya. Tapi jika memang dari koresponden yang saya wawancarai, hasilnya adalah mereka jadi lebih yakin bahwa habaib itu tidak ada di Indonesia. Habib itu tidak ada. Jika dari koresponden yang saya wawancarai, namun memang tesis yang saya lakukan tidak terfokus pada seberapa banyak yang percaya dan seberapa banyak yang tidak percaya seperti itu. Yang tidak percaya. Iya. Nah, ini menarik teman-teman. Mas Sandy Ramadan ini melakukan penelitian pada tingkat magister tesis S2 di UIN Jakarta tentang pemikiran Kiai Imaduddin yang menghasilkan satu bentuk kesimpulan dalam penelitian Kiai Imad bahwa nasab Ba'alawi itu batal berdasarkan kajian ilmu nasab dan ilmu sejarah. Dan Mas Sandy, karena beliau konsentrasinya pada penyiaran Islam, komunikasi Islam, maka yang lebih disorot itu adalah dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Perusahaan telah disindir berhasil merubah persepsi masyarakat di suatu tempat
dan bahkan mungkin juga berlaku di tempat-tempat yang lain, di mana sebelum ada dakwah Kiai Imad, awalnya percaya kepada Habib, tetapi muncul dakwah Kiai Imad, langsung berubah tidak percaya. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan barusan oleh Mas Sandy Ramadan, bukan berhasil tidaknya Kiai Imad, tetapi lebih mungkin kepada bagaimana pengaruhnya dakwah yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kalangan habaib. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan isu terakhir seputar bagaimana pemikiran Kiai Imaduddin ini sudah mulai diadopsi oleh mahasiswa akademis bahkan setingkat S2, strata 2 di universitas yang tidak main-main, yaitu di Jakarta, UIN Jakarta. Dan ini tentu saja menarik, pemikiran seorang kiai itu diadopsi, diambil semacam penelitian, dan didiskusikan di forum akademik ilmiah. Nah, kalau ada yang dikomentari terkait dengan penjelasan dari Mas Sandy Ramadan yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat dan argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.